Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu materi statistik matematika peminatan, yaitu kemarin kita sudah membicarakan apa itu variabel acak, khususnya yang diskrit. Untuk kali ini kita lanjut yaitu distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang variabel acak. Nah, untuk konsepnya apa yang kita pelajari nanti seperti ini, bahwa distribusi peluang variabel acak ini nanti kalau kita artikan secara definisinya seperti ini, adalah suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak. Berarti menyajikan peluang-peluang yang mungkin terjadi pada variabel acak itu kita namakan distribusinya. Nanti peluang terjadinya apa, peluang terjadinya apa, peluang terjadinya apa, sesuai dengan apa, sesuai dengan percobaan yang ada. Nah, untuk itu kita harus kenal dulu, nanti kita kenalkan nanti penulisannya seperti ini. Peluang nilai variabel acak itu dinotasikan, variabel acak X itu dinotasikan dengan Fx, atau peluang X besar sama dengan berapa ini X. Misal diminta 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Kemudian nanti dapat kita sajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan fungsi. Nah itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambaran distribusi peluang variabel acak itu seperti apa. Oke, contohnya seperti lewat contoh. Misalkan kita melempar bola basket, melempar bola basket ke ring, memasukkan bola basket ke ring. Kalau melemparnya kita lakukan sebanyak 3 kali, ini apa yang akan terjadi? Nah, kemungkinan yang terjadi atau ruang sampelnya apa saja mungkin. Mungkin yang masuk hanya 1 kali, mungkin 2 kali atau 3 kali, atau bahkan tidak ada yang masuk. Nah, gitu kan. Nah, maka ini dapat kita tampilkan ruang sampelnya seperti ini. Kemungkinan dapat saya buat tabelnya seperti ini. Ini M itu maksudnya masuk, ini tidak masuk. Ini pelemparan pertama masuk, pelemparan kedua masuk, pelemparan ketiga masuk, maka M. Pelemparan pertama masuk, pelemparan kedua masuk, tapi pelemparan pada ketiga tidak masuk, maka MMT, dan seterusnya seperti ini, sehingga kita memperoleh ruang sampelnya seperti ini dan titik-titik sampelnya seperti ini. Titik-titik sampel namanya ini. Nah, ini dalam peluang di matematika wajib dinamakan ruang sampel. Dan ada berapa itu titik sampelnya? Kejadian seluruhnya disimpulkan NS, ternyata ada 8. 1, 2, 3, 4 kali 2 berarti 8. Nah, kalau sudah seperti ini, ruang titik-titik sampel ini sehingga dapat kita klasifikasikan. Misalnya nilai X itu apa? Misalnya X itu bola yang masuk. Ini maksudnya X itu kejadian yang masuk gitu ya. Berapa bola yang masuk? Bola yang masuk mungkin tidak masuk semua. Artinya bola yang masuk itu 0 kali tidak masuk semua, maka yang dimaksud tidak masuk semua itu adalah TT. Perlembaran pertama tidak masuk, kedua juga tidak masuk, ketiga juga tidak masuk, maka ini namanya banyaknya bola masuk 0 kali, tidak ada, maka jumlahnya 1 kali. Kemudian kalau ini maksudnya adalah bola itu masuk 1 kali, cari yang M-nya itu 1 kali yang mana? M-nya 1 kali. M-nya 1 kali. Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti ini. Maka ada 3. Kemudian yang masuknya hanya 2, masuknya 2 kali. M-nya yang 2 kali. Ternyata ketemunya juga ada 3. Kalau ketiganya masuknya 3 kali, 1. Nah, ini namanya distribusinya. Kemungkinan yang terjadi itu bola masuk 0 kali, masuknya pelemparan ketiga kali itu hanya 1 kali,
melempar 3 kali itu yang masuk 2 kali, kalau yang ini yang 3 kali. Nah, dari sini maka kita dapat memperoleh nilai peluangnya. Apa itu? Nah, peluangnya adalah kalau ditanya peluang tidak ada bola yang masuk, oh berarti lihat saja yang tidak boleh masuk ada berapa? 1. Dan kejadian seluruhnya itu ada 8, maka peluangnya adalah 1/8. Begitu, maka ini peluangnya adalah 1/8. Ingat pada peluang di matematika wajib, peluang adalah perbandingan banyaknya kejadian dibagi kejadian seluruhnya. Kejadian seluruhnya 8, yang diminta banyaknya kejadian hanya 1, maka 1/8. Sehingga kita memperoleh lagi berapa peluang kalau bolanya masuk 1 kali. Ternyata 1 kali itu ada 3, maka peluangnya adalah 3/8. Begitu, ini seperti di matematika wajib. Kemudian berapa kalau ditanya berapa peluang masuknya 2 kali, ternyata banyaknya 3, maka peluangnya adalah 3/8. Begitu, yang 2 kali peluangnya 3/8. Kalau yang ditanya berapa kali peluang ketiga-tiganya masuk terus, masuk semuanya, berarti 1 kali saja, maka peluangnya adalah 1/8. Nah, dari ini maka kita dapat menarik kesimpulan kalau distribusi variabel acak itu semua peluang yang terjadi, kejadian apapun itu yang ditanyakan, kalau dijadikan dijumlah semuanya, maka nilai peluangnya pasti berjumlah 1. Coba ini 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 kan 8. Maka 8/8, maka nilainya 1. Dan nilai ini, maka sifat yang dimaksud sifat distribusi peluang itu pasti kalau dijumlahkan nilainya 1. Mau diingat, nilainya 1, tidak mungkin kurang 1 dan tidak mungkin lebih dari 1. Dan nilai peluang setiap kejadian itu antara 0 sampai 1 di matematika wajib. Nilai peluang itu tidak mungkin kok kurang dari 0. Tapi kejadian seluruhnya pasti 1. Begitu. Oke, lanjut. Nah, setelah tahu seperti ini, maka distribusi peluang variabel acaknya dapat kita sajikan seperti tadi, bisa bentuk tabel, bisa bentuk grafik, dan bisa bentuk fungsi. Untuk yang tabel seperti ini, tinggal menabel saja. Tadi kejadiannya tadi kan bola masuk kering kan 0. Kemungkinan pertama tidak semua masuk, masuknya itu 0, 1, 2, 3. Berapa peluang untuk 0? Tadi berapa tadi? 1/8. Berapa peluang masuk 1 kali bolanya? Tadi adalah 3/8. Berapa kali masuk 2 kali bolanya? Tadi 3/8. Kemudian yang masuk ketiga-tiganya 3 kali itu hanya 1/8. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi peluang variabel. Kalau tadi sudah tahu, ini berarti ketemu seperti ini. Kemudian penyajian yang kedua itu kalau kita tampilkan dalam bentuk grafik. Kalau grafik otomatis berarti gambar seperti koordinat ini. Maka ini yang mewakili sumbu Y adalah fx-nya, fungsi peluangnya. X-nya adalah banyaknya kejadian. Seperti tadi, banyaknya kejadian masuk tanpa masuk 0 kali, berarti peluangnya adalah 1/8. Maka kita buat ini setinggi 1/8. Kemudian 1 itu 3/8. Maka dapat kita buat tingginya sampai 3/8. 2 juga sama, itu juga 3/8. Maka secara grafik dapat kita buat seperti ini. Kemudian yang terakhir ini 1/8. Nah, inilah yang dimaksud secara grafik. Kalau dimunculkan grafik seperti ini, kita harus tahu kejadian 0 kali itu 1/8, 2 kali peluangnya 3/8, peluangnya 3/8, untuk 3 ini juga 1/8. Begitu. Kemudian dapat saja juga kita tampilkan dengan persamaan. Kalau persamaan ini langsung kita buat aja fx, maafin x kecil sebenarnya, fx itu sama dengan 0, maka tidak ada 0 berarti untuk x yang lain. Tetapi kalau 1/8 itu x nya sama dengan 1/8 itu ini 1/8,
berarti 0 sama 3 untuk X 0 dan 3. Kalau 3/8 berarti untuk X-nya 1 sama 2. Nah, seperti inilah yang dimaksud fungsinya. Berarti dapat ditampilkan secara fungsi seperti ini. Oke, begitu. Lanjut, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Oke, contoh misal seperti ini. Oke, untuk contoh pertama, misalnya sebuah dadu diundi atau dilempar secara acak sekali. Nah, lihat dibaca saja. Variabel X menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Berarti X itu hanya mata dadu yang muncul yang dibicarakan. Maka sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabelnya seperti apa, grafik seperti apa, persamaan fungsinya seperti apa. Oke, kita pembahasan. Oke, kalau kita melempar sebuah dadu, maka yang mungkin muncul itu apa? Ingat, dadu punya 6 sisi. Kalau setiap sisinya kita beri nomor 1, 2, 3, dan 4 sampai 6, maka yang muncul pasti hanya angka 1, 2, atau 3, atau 6. Gitu, berarti variabel X yang menyatakan nilai mata dadu. Ingat, variabel X menyatakan nilai mata dadu. Berarti yang muncul pasti 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, bagaimana kita menyajikannya ini? Ingat, pelemparan sebuah dadu, maka kejadian seluruhnya ada, NS-nya ada 6. Pada waktu SMA dulu sudah ini. Sekarang kita tampilkan dalam bentuk tabel. Oke, bentuk tabel. Ini kejadian mata dadu muncul angka 1. Maka peluang yang mungkin adalah, ingat, angka 1 hanya 1 kali dan kejadian seluruhnya adalah 6. Ingat, ini NS-nya 6 gitu ya. NS-nya 6. NS-nya 6. Maka peluang munculnya angka 1 pastinya 1/6. Peluang munculnya mata dadu angka 2 berarti cuma 1 kali juga, 1/6. Ini juga sama, 1/6. Ini juga sama, hanya 1 kali saja, 1/6. Ini juga sama, hanya 1 kali saja, 1/6. Ini juga sama, 1/6. Nah, berarti tabel distribusi peluangnya dapat kita tampilkan seperti ini. Begitu. Maaf, ini bukan tabel, tapi ini secara grafik gitu ya. Secara grafik. Nah, secara grafik gimana? Oke, secara grafik seperti tadi, 1 itu 1/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 berarti semua 1/6. Berarti kalau kita buat tabelnya adalah 1 1/6, kemudian 2 ini juga 1/6, kemudian 3 juga 1/6, 4 juga 1/6, kemudian 5 juga 1/6, 6 juga 1/6. Berarti secara grafiknya seperti ini. Saya pikir ini bisa dipahami. Kemudian yang secara persamaan. Nah, bagaimana kalau secara persamaan? Ya sama, kita buat persamaannya. Fx berarti hanya 1/6/6 untuk X1 sama dengan 1/6 untuk X-nya 2 dan seterusnya. Sama, maka hasilnya secara grafik seperti ini. Tinggal ini aja dibuat hubungan. Untuk X-nya 1, 6, untuk 1/6 itu 2, 1/6, 3, dan seterusnya. Oke, seperti ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua, misalnya sekarang sebuah uang logam. Ini contoh kita buat sederhana dulu. Sebuah uang logam diundi 2 kali. Nah, diundi 2 kali. Terus variabel X itu kalau menyatakan gambar yang muncul, maka sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan bentuk persamaannya. Oke, seperti tadi.
Yang perlu kita perhatikan, ingat variabel X menyatakan gambar yang muncul, berarti kita perhatikan yang munculnya angka gambar. Maka kita buat ruang sampelnya seperti ini. Kalau 2 kali, misalnya pelimparan pertama A, kedua G, pertama A, kedua G, maka ini munculnya AA, pertama A, kemudian kedua G, maka AG, dan seterusnya seperti ini. Maka ini kejadian seluruhnya adalah ada 4. Maka dapat kita katakan X itu apa? Yang muncul gambar, lihat, ini tidak ada, berarti 0, ini 1, ini 1, berarti 2 kali, ini 2. Oh, berarti X itu hanya 0, 1, 2. 0, 1, 2 X. Saya yakin ini bisa dimengerti dulu. Ingat, variabel X menyatakan gambar yang muncul, berarti yang kita perhatikan gambar. Oh, gambar sekali lagi ini tidak ada, berarti 0. Ini gambar munculnya angka 1. Oh, ada 2. Hanya 1, ini 1. Oh, ini ada 2. Gitu aja kan. Nah, sekarang bagaimana membuat distribusi peluangnya untuk kita tampilkan secara tabel. Seperti tadi. Kalau peluangnya ini munculnya gambar itu 0 kali, berarti ada berapa ini? 0. 0 hanya ada angka 1, berarti peluangnya adalah 1 per kejadian seluruhnya ada 4. Maaf, ini 4. Kejadian seluruhnya 4. Berarti 1/4. Sekarang peluang gambar munculnya 1 kali, ternyata ada 2, AG dan GA. Oh, berarti peluangnya adalah 2/4. Kemudian yang muncul 2 kali gambarnya, oh ternyata hanya ada 1, maka 1/4. Nah, ini berarti secara tabelnya menjadi seperti ini. Sekarang grafiknya seperti apa? Nah, seperti tadi, 0 itu 1/4, berarti 0 itu sampai 1/4 seperti ini. Maka tabelnya 1/4. Kalau 1 itu 2/4, berarti di sini tingginya sampai itu 2/4. Kemudian kalau 3 itu 1/4 juga. Itulah secara grafiknya hanya seperti ini. Kemudian bagaimana fungsinya? Ya sudah, fungsinya kita uraikan saja. Fx sama dengan 0 untuk yang lain. Kalau 1/4, Fx yang nilai peluangnya itu 1/4 itu 0 dan 2. Yang peluangnya 2/4 atau setengah itu hanya, maaf, ini hanya 1 saja. Yang 1/4, 0 sama 2. Untuk 2/4 X sama dengan 1 gitu kan. Bukan 2 ya, 1. Wah, banyak ralat ini. 1. Ini X untuk 1. Gitu. Untuk X1. Oke, seperti ini untuk contoh yang kedua. Bisa kita lanjut contoh yang ketiga. Oke, contoh 3 ini misal seperti ini. Variabel acak X ini menyatakan banyaknya gambar yang muncul pada pelimparan 3 keping uang logam. Nah, kalau ada 3 uang keping kita lempar, maka bagaimana distribusi peluang variabel acak X kalau kita tampilkan secara tabel. Kalau kemudian yang ditanyakan peluang X-nya 0 dan yang ditanya peluang X-nya munculnya 2, maka dapat kita kerjakan seperti ini. Kita buat ruang sampelnya dulu. Nah, ini maksudnya apa? Pelemparan munculnya uang pertama itu GA, uang kedua GA, ketiga GA. Maka kita buat menjadi seperti ini. Maka ini ruang sampelnya dan titik-titik sampelnya seperti ini. Dan kejadian seluruhnya ini berarti ada 8. Maka X, ingat X menyatakan banyaknya gambar, maka X menyatakan gambar. Lihat ini gambarnya ada berapa? 3. Berapa ini? 2. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1, ini
0. Nah, berarti dapat kita munculkan, berarti X itu siapa saja tadi? 0, 1, 2, 3. 0, siapa itu 0? Yang muncul gambar tidak ada nolnya, AA. Kemudian yang muncul gambarnya itu 1 kali, tadi hanya 1 kali, nah gitu kan, dan seterusnya. Nah terus sekarang yang ditanyakan dari ini, maka kalau kita tampilkan secara tabel, kan yang ditanyakan tabel, muncul gambar 0 kali, berapa peluangnya? Berapa peluangnya? Berapa peluang? Gambarnya 0. 0 itu kan ini. 0 itu berarti hanya 1 saja, berarti 1/8. Munculnya gambar angka 1, berarti 1, 2, 3. Ada 3, berarti 3/8. Munculnya gambar 2 kali, berarti 1, 2, gambar 3. Ada 3 kali. Peluangnya berarti 3/8. Munculnya gambar 3 kali, berarti hanya ini saja. Nah 3 kali hanya itu saja, berarti hanya 1/8. Nah inilah tabelnya. Kemudian berarti kalau yang ditanyakan itu berapa peluang gambarnya muncul gambar itu 0 kali, berarti tinggal ini 1/8 gitu. Berarti peluangnya kalau kita tulis, peluang untuk munculnya gambar 0 1/8. Kemudian untuk yang C, peluang X-nya munculnya gambar 2 kali, berarti 3/8. Oke, hanya seperti ini, sederhana saja. Itu contoh yang ketiga. Lanjut kita tingkatkan lagi contoh yang keempat. Contoh keempat bisa seperti ini. Ini pelemparan 2 buah dadu. Sekarang X itu siapa? X adalah menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, jumlah mata dadu. Maka yang ditanyakan buat tabel distribusi peluangnya. Oke. Berarti untuk bisa membuat tabel distribusi peluangnya, berarti harus kita tampilkan dulu ruang sampelnya. Saya yakin ini sudah paham ruang sampelnya seperti ini. Ini dadu 1, ini dadu yang kedua. Kemungkinan berarti munculnya dadu 1, dadu kedua 1, dan seterusnya seperti ini. Kemudian kita cari titik-titik sampelnya. Ingat, X itu menyatakan jumlah mata dadu. Berarti harus kita jumlahkan jumlah mata dadu. Ingat, jumlah mata dadu berarti di sini itu jumlahnya berapa? 1 sama 1 menjadi 2. Begitu. Terus di sini itu berapa? 1 sama 3. Berarti 3. Saya yakin ini semua paham, dan seterusnya tinggal menjumlahkan saja. Di sini berarti 5, ini 6, ini 7. Ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Ini 11. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang berarti dapat kita lihat ini. Ternyata yang muncul jumlah mata dadu itu cuma angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya itu saja. Maka dapat kita tulis X besarnya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. 13 tidak ada, 1 juga tidak ada. Nah sekarang bagaimana menampilkan tabel distribusinya? Seperti ini. Kejadian seluruhnya dalam hal ini berarti ada berapa? Ada 36 gitu kan. Ada 36. Kejadian seluruhnya 36. Nah terus kalau kejadian seluruhnya 36, berarti kalau sekarang ditanya berapa yang berjumlah 2,
maka fx nya peluangnya adalah yang berjumlah 2 ada berapa? Hanya ada 1 saja, maka 1 per 36. Yang ada 3 yang berjumlah 3 ada 1, 2. Oh, berarti 2 per 36. Yang berjumlah 4 ada 1, 2, 3. 3 per 36. Gitu ya. Terus yang berjumlah 5, 1, 2, 3, 4. Ada 4 per 36. Yang berjumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti berjumlah 6 itu ada 5 per 36. Berjumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah 7 ada 6 per 36. Berjumlah 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 36. Berjumlah 9, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 per 36. Berjumlah 10, 1, 2, 3. Berarti 3 per 36. Berjumlah 11, ternyata ada 2 per 36. Berjumlah 12, oh hanya ada 1, berarti 1 per 36. Lah, inilah kalau ditampilkan secara tabel. Nah, sekarang soal seperti ini saya pikir bisa dimengerti pada waktu matematika wajib, nanti diperdalam dalam matematika wajibnya. Oke, lanjut. Di matematika wajib. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang terakhir ini, insyaallah contoh terakhir. Oke, untuk contoh yang terakhir berarti contoh kelima. Nah, sekarang diketahui misalnya seperti ini. Diketahui tabel distribusi frekuensinya, tabel distribusi variabel acaknya seperti ini. X jadinya 1, 2, 3, 4, dan nilai peluang untuk 1 itu ini seperti ini soalnya. Yang ditanyakan tentukan nilai P-nya. P-nya berapa itu? Oke, untuk menjawab ini ingat sifatnya tadi, semua nilai peluangnya kalau dijumlah pasti harus sama dengan 1, gitu kan. Maka ini, ingat, ini semua tadi kalau dijumlah harus sama dengan 1. Maka dapat saya tulis F1 nya, F2, F3, F4 harus sama dengan 1. Artinya apa? 1/4, 2/5 plus P plus 1/5 dijumlah harus sama dengan 1. Nah, ini ada pecahan, ada 4 sama 5, berarti kita samakan penyebut saja. Ini menjadi 20 penyebutnya. Oh, berarti 1/4 itu menjadi 5/8 per 5 per 20. 2/5 berarti 8 per 20. 4 ini sama artinya 1/5 ini 4 per 20. Begitu. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 9. Ini berapa ini? 17. 9 tambah benar ya, 9 tambah 8, 17 plus P sama dengan 1. Maka kita peroleh P nya 1 dikurangi 17 per 20. Maka 1 saya ubah menjadi pecahannya 20 menjadi seperti ini. Maka 20 dikurangi 17 ketemunya 3 per 20. Oke, seperti ini yang dimaksud distribusi peluang variabel acak. Tergantung nanti percobaannya pakai apa, ruang sampelnya apa, kejadian yang diminta itu apa, ada berapa, dan peluangnya dapat kita cari. Maka dapat kita sajikan baik secara tabel, secara grafik, maupun secara persamaan. Oke, seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.